Kemudian pada saat mengangkat tangan, baik yang pertama ini, kita bicara masih pertama kan ya, mengangkat dua tangan ini. Dan kedua, ketiga, dan keempat yang kita akan bahas nanti, itu semuanya telapak tangan sejajar di telinga dan menghadap ke arah kiblat. Jangan begini. Allah, kan ada yang begini. Allah katanya, enggak begini. Tapi arah kiblat begini. Telunjuk jempol di bawah lelemakannya telinga. Tapi nggak perlu Allah, kan ada orang Allah disentuhnya gini. Enggak juga disentuh. Pokoknya sejajar saja di bawah, yang kira-kira telunjuknya ujung jari-jarinya tangannya orang salat itu sejajar dengan ujung telinga. Nah, jadi begini. Allah, nah gini. Ini kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Semuanya menghadap ke arah kiblat, kemudian direnggangkan sedikit, renggang. Jangan juga terlalu ngangkang. Allah begini ya, jangan. Atau rapat Allah gini. Ini ular apa namanya? Ular king cobra nanti Allah ya. Tapi renggang sedikit. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Renggang sedikit saja. Dan sebagian ulama menyarankan, ada yang menyarankan ujungnya ini dibengkokkan sedikit. Bengkok. Jangan juga begini. Kalau begini jurus macan nanti. Bengkok sedikit. Untuk apa? Untuk supaya mengarahkan semuanya ke arah kiblat. Tapi ada juga yang lurus begini, boleh. Ya, ini ada dua pendapat di sini. Kalau yang renggang sepakat. Kemudian menghadap kiblat sepakat. Nah, adapun yang ujungnya ini sebagian ada yang mengatakan ke arah kiblat, ada yang mengatakan tidak, lurus saja. Nah, jadi mengangkat tangannya situ. Yang pertama ya, jadi semuanya sama. Dari mulai Allah, mulai gerakan, habis bacaan akbar, habis juga gerakannya. Mudah dipaham dulu di sini? Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum lanjut? Ya. Ya. Nggih. Nggih. Ya. Baik. Untuk perempuan, ingatin ya, perempuan itu semuanya tidak dianjurkan bagi perempuan itu merentangkan sayap ini ya. Nah, nggak kayak laki-laki. Kalau kayak laki-laki tadi begini, ya, diangkat. Tapi lihat-lihat juga orang, kalau seandainya sempit, jangan juga begini. Tahantup orang. Aku hendak mengamalkan sunnah ajannya. Pas begini tahantup, ini sikut seorang ke muhanya orang, itu hendak mengamalkan sunnah, tapi mengganggu orang, salah juga. Nah, jadi fleksibel saja. Tapi kalau kita salah sendiri mungkin lebih enak ya membuka sayap. Kemudian begitu juga kalau jadi imam. Nah, bagi perempuan tidak dianjurkan untuk kayak laki-laki membuka ini sayap ini. Jadi perempuan itu memang sunnahnya dikantup begini. Nah, dan tidak bangkat begini, tidak berayun, dia begini, naik begini perempuan. Allah, nah gini dia naiknya. Allah, naik gini. Set, nah itu main rapat ya. Itu kalau perempuan. Begitu juga kalau ruku. Kalau ruku itu laki-laki memang ada dua cara ruku ya. Mohon maaf. Yang pertama modelnya ininya telapak tangannya di lutut. Modelnya begini. Tapi tangan tetap begini, dibuka. Yang kedua ada modelnya begini. Nah, jadi boleh begini, boleh begini. Yang pertama, ini yang kedua. Dan laki-laki ininya dibuka. Sedangkan perempuan, perempuan dikantup begini. Nah, perempuan dirapatkan. Udah ya? Kemudian sujud, kemarin kita bahas juga.
Kalau sujud laki-laki kita sudah bahas ya. Laki-laki itu makruh mengikuti di dalam gerakan sholat, mengikuti gerakan binatang. Seperti yang pertama kita bahas kemarin apa ya? Onta. Onta itu kalau dia duduk, dia meletakkan tangan duluan, baru kaki. Coba kalau nggak percaya buka di YouTube. Ya, di YouTube itu. Nah, oleh karenanya kita lutut duluan baru tangan. Kemudian yang kedua dimakruhkan lagi gaya binatang atau modelnya gaya kodok. Ya, bagaimana? Tangan dulu, lutut, baru loncat lagi. Pernah kita sudah bahas ya. Loncat lagi, model kayak kodok begitu meloncat. Nah, ini gaya kodok. Apalagi sujud seperti ayam mematuk makanan. Cuk 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 cuk, alias cepat banget sholatnya tuh. Wokbar, 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 wokbar. Nah, kayak sholat tarawih itu lah. Yang di YouTube kalau sudah mau dekat bulan puasa atau bulan puasa itu keluar tuh. Sultum. Bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit. Ini sultum, sholat tarawih 7 menit. Sultum namanya. Luar biasa cepatnya. Nah, itu makruh. Kemudian apa lagi? Sujud seperti duduknya anjing. Alias ini rapat ke lantai atau ke tanah. Bagi laki-laki itu hukumnya makruh. Namun bagi perempuan itu dianjurkan untuk satu, dia punya paha dengan perut rapat pada saat sujud. Kalau laki-laki itu dianjurkan tidak rapat. Ini paha, perut ini tidak menyentuh paha. Kan ada orang sujud itu menyentuh paha. Karena dia terlalu pendek, jarak kepalanya itu terlalu pendek. Nah, ini contohnya begini nih. Nah, ini perut, paha, nah gini. Nah, ini menyentuh paha, hukumnya makruh. Maka dianjurkan tidak menyentuh perut ini dengan paha. Berarti mesti harus agak dimajukan dia punya kepala dan pinggulnya diangkat. Nah, gini modelnya. Nah, gini. Nah, ini ya. Tidak menyentuh paha. Lain begini. Kalau perempuan sunnah rapat. Kemudian tangannya menyentuh lantai dan perutnya bersentuhan dengan paha dan pinggulnya turun. Modelnya begini. Nah, ini perempuan. Kalau laki-laki model begini makruh. Tapi bagi perempuan tidaklah makruh, bahkan dianjurkan. Dan itu salah satu terapi ya bagi perempuan. Jadi kalau perempuan suka sholat dengan cara yang kita sebutkan tadi, itu terapi bagi perempuan untuk membahagiakan suami. Paham aja mana? Karena dia kan rapat tuh, jadi minumnya sari rapat dan itu terapinya supaya rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Baji. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Bisa? Ya.